Salam sejahtera buat sedulur-sedulurku semua. Pada video kali ini, saya akan membagikan kisah motivasi ketuhanan yang berdasarkan kehidupan pribadi saya di dalam menjalani kehidupan dan teguh terhadap ketuhanan. Pernah sekitar tahun 2014, perumahan tempat saya tinggal mengalami kekeringan air karena kemarau panjang. Di perumahan saya secara umum semua masyarakat menggunakan sumur bor. Banyak tetangga saya yang membuat sumur bor baru dan sebagian menumpang di tempat musola karena kedalaman sumur bornya ratusan meter. Mereka menumpang mandi dan cuci baju di sana. Lalu ketika saya sedang bekerja di luar kota, yaitu mengerjakan sebuah kerjaan proyek, tiba-tiba istri saya telepon bahwa air sumur bor kami sudah kering dan tidak keluar air lagi sehingga tidak bisa mandi dan menyuci. Tengah malamnya saya putuskan pulang ke rumah untuk melihat air sumur bor kami itu. Benar saja, air tidak keluar lagi. Yang menjadi masalah adalah jika membuat sumur bor baru, uang saya tidak ada. Yang jika membuat sumur bor baru sekitar 4 jutaan saat itu. Ditambah karena baru masuk kerja dan di PT tempat kerja saya berada tidak mudah untuk meminjam uang. Saya hanya bisa bergumam dalam hati, betapa pedihnya kehidupan ini, ditambah lagi masalah air ini. Lalu di tengah malam, dekat sumur bor itu saya bergumam dalam hati seperti ini. Oh Tuhan, tolong saya. Uang saya tidak ada. Saya bergumam dalam hati kepada Tuhan. Tidak kata-kata formal, tapi apa yang saya alami, saya rasakan, semuanya saya ungkapkan saja secara jujur dan tulus kepada Tuhan di dalam hati dekat sumur bor itu. Tiba-tiba terbersit di dalam hati saya tentang asma-asma yang pernah saya ijazahkan pada waktu saya masih lajang dulu. Lalu saya beli garam kasar 7 bungkus. Kemudian saya masukkan ke sumur bor itu sambil saya bacakan asma Sungai Raja beberapa kali. Setiap 3 kali bacaan asma Sungai Raja, saya tiupkan ke lubang sumur bor itu sambil dalam batin saya membayangkan mata air di dalam tanah terbuka. Setelah selesai membaca asma Sungai Raja, lalu saya berdoa lagi dalam hati dan menceritakan kepada Tuhan tentang keadaan saya di mana air sumur bor yang tidak keluar lagi. Belum lagi kredit rumah saya yang harus dibayar dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sementara saya tidak memiliki uang. Karena pikiran yang begitu banyak, saya tidak tidur semalaman. Atas pertolongan Tuhan, besok harinya air sumur bor saya keluar air. Dan hingga kini, umur sumur bor saya itu sudah 12 tahun dan lancar airnya hingga sekarang, meskipun musim kemarau di tempat kami. Itu artinya sugesti batin yang tulus kepada Tuhan, yakin pasti Tuhan menolong kita. Kitanya saja yang tidak sabar, maunya instan dan tidak mau memperbaiki diri. Asma Sungai Raja yang saya maksud di atas adalah ilmu asma Nabi Khidir yang banyak diturunkan beliau kepada kiai-kiai Nusantara di zaman dulu. Dari kisah di atas, saya ingin Anda dan kita semua tetap semangat dalam kehidupan, khususnya yang lagi kesulitan ekonomi, yang sedang sakit dan sebagainya. Ingatlah selalu Tuhan yang Maha Kuasa di saat senang maupun susah, dan terus memperbaiki diri sedikit demi sedikit, tapi tekun, istiqomah, dan teguh hati, karena kehidupan di dunia ini hanya sementara saja. Iblis tidak rela kita bangkit,
iblis ingin kita jauh dari Tuhan dan hidup kita terpuruk. Maka lawanlah bisikan jahat itu dan berkata, serta berteriak saja dalam sugesti batin, "Pergilah kau kegelapan dan kejahatan, dan Tuhan terangilah jiwaku dan berilah petunjukmu." Kemudian saya akan mengisahkan kisah kehidupan saya juga. Ini untuk orang-orang yang mengalami keterpurukan usaha, ekonomi, yang pengangguran, dan banyak hutang. Saya akan menceritakan kisah nyata saya dan 100% saya alami sendiri. Yang lebih parahnya lagi saat itu, saya lagi banyak-banyaknya dosa. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2006. Waktu itu saya adalah seorang pemborong di sebuah masjid raya milik pemerintah di sebuah kabupaten, dan kebetulan saya pemborong bagian menaranya yang menjulang tinggi. Setiap hari saya turun naik menara itu untuk memeriksa anggota bekerja yang sekitar 30 orang. Untuk komunikasi, saya dan anggota memakai handy-talkie atau HT. Singkat cerita, hasil pekerjaan saya tidak dibayar oleh PT tempat saya bernaung dengan banyak alasan. Singkatnya, saya terhutang kepada anggota sekitar 30 juta, yang pada zaman itu, tahun 2006, uang segitu sangatlah besar sekali, karena zaman itu gaji harian tukang saja masih 40.000 sampai 50.000 rupiah. Karena borongan saya tidak dibayar oleh PT, anggota saya semuanya saya perkenankan pulang dan mencari kerjaan baru. Saya berjanji kepada mereka, apabila sudah saya miliki uang, pasti saya menghubungi mereka. Apa akan terjadi setelahnya? Hidup saya terlunta-lunta. Saya melamar kerjaan harian kepada teman-teman, saya tidak diterima. Alasan mereka, saya adalah seorang pemborong sejak dulu dan tidak enak rasanya mempekerjakan saya secara harian, dan tidak mungkin juga menggaji saya secara standar. Jika digaji lebih, kawan-kawan takut merugi kerjaannya. Akhirnya saya terlantar. Merokok pun terancam, makan pun terancam. Belum lagi anggota saya yang lama SMS, telepon agar segera gaji mereka dibayarkan. Segala kata-kata yang kurang enak dibaca di SMS terlontar ke saya. Tapi semua itu saya terima dengan lapang dada dan saya merasa pantas menerimanya. Setiap hari untuk makan saja saya menumpang makan kepada teman. Untuk rokok saya mengutip puntung-puntung rokok di jalanan yang terbuang. Tapi, walaupun saya pendosa besar saat itu, tetap saya ingat Tuhan dalam hati setiap hari, agar saya ditolongnya atas kepilihan hidup yang saya alami. Saya memang tidak sholat, tapi mengingat Tuhan tetap setiap hari dan berdoa dalam hati. Saya sering tidak makan karena saya tidak enak hati makan menumpang di tempat teman saya itu. Dan sering perut saya pedih luar biasa menahan lapar. Setelah 1 tahun menderita dan yakin pertolongan Tuhan akan datang, akhirnya berita baik datang juga lewat teman dekat, bahwa ada kenalannya mencari pemborong. Lalu saya dijumpakan kepada direktur sebuah PT untuk negosiasi harga proyek dan deal, dan proyek bernilai 5,5 miliar. Setelah deal harga dan mulai bekerja, yang pertama terbersit di pikiran saya adalah ingin membayar hutang-hutang saya, terutama kepada anggota saya yang lama. Walau mereka telah berpencar di berbagai kabupaten dan provinsi dan tidak pernah jumpa lagi dengan saya, dan sebagian sudah ganti nomor handphone, tetap saya mencari mereka lewat sumber info-info dari teman. Jika sudah saya temukan infonya, langsung saya transfer uangnya kepada mereka. Akhirnya lunas juga semua hutang-hutang saya kepada mereka dan membayar uang makan ke teman yang saya tumpangi makan itu. Bahkan uang saya masih berlebih ratusan juta. Panjang sekali sebenarnya kisah saya di atas itu.
tapi saya singkat saja. Karena poin yang ingin saya jelaskan adalah, walau kita banyak dosa, ingatlah Tuhan yang Maha Kuasa selalu. Jangan fokus kepada orang yang menghina kita. Jangan fokus pada penderitaan yang kita alami. Tapi fokuskan hati kita hanya kepada Tuhan dan yakin pasti ada pertolongan dari Tuhan buat kita. Walau zaman muda, banyak teman-teman yang saya tolong, tapi ketika saya menderita, tidak ada satupun yang menolong saya. Tapi saya tidak fokus atas kebaikan saya kepada orang lain. Karena apabila kita ingat kebaikan kita kepada orang lain, lalu tidak dibalas kebaikan itu kepada kita, justru kita semakin menderita, menjadi jahat pikiran kita dan sangat kecewa. Lebih baik fokuskan hati kepada Tuhan, walau kita masih pendosa besar. Fokuslah kita kepada memperbaiki diri sendiri dan fokuskan sugesti batin kepada Tuhan, maka hidup kita akan dipulihkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, jangan mengkhianati Tuhan. Selalu mengingat Tuhan walau kita tidak luput dari dosa. Masih banyak sebenarnya kisah-kisah saya hingga akhirnya menjadi pelaku ketuanan seperti saat ini. Semoga kisah saya ini membuat batin Anda bangkit bagi Anda yang sedang terpuruk hidupnya dan yakin pertolongan Tuhan pasti akan datang. Hindari pikiran-pikiran liar, pikiran-pikiran jahat, karena pikiran yang liar dan logika kita bisa menciptakan iblis-iblis baru di dalam diri kita. Demikian video ini sedulur-sedulurku semuanya. Tetaplah jadi pribadi yang baik, pribadi yang teguh dalam Tuhan. Jangan pernah melakukan dosa, sekalipun kita adalah seorang pendosa. Berusahalah untuk tidak berpikir jahat, berusahalah untuk membuang semua keburukan, dan berusahalah untuk melakukan kebaikan selalu kepada semua orang, meskipun orang-orang itu menyakiti kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Rahayu, rahayu, rahayu.